Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam lamunanku, teringat pada suatu kisah. Fatimah berkata, "Sebentar lagi engkau akan meninggalkan kami. Maka aku tidak akan berjumpa lagi denganmu wahai Rasul. Engkau akan meninggalkan kami semua." Kemudian Rasul berkata, "Ada berita gembira wahai putriku. Nanti, engkau akan pertama menyusulku menghadap Tuhan. Jumpai aku di penimbangan amal. Aku tidak akan meninggalkan umatku. Akan kutunggu di sana, sampai semuanya. Apabila jumlah dosa kalian lebih besar, maka disitulah aku akan bersujud kepada Allah, memohon syafaat agar terkikis dosa-dosa dari umatku. Setelah itu jumpai aku di Sirat, di sanalah aku akan menggenggam tangan setiap umatku, agar mereka tidak terjerumus ke dalam api neraka. Sungguh aku tidak akan masuk ke dalam surga sebelum semua umatku masuk ke dalamnya." Insan meresapi setiap ucapan ini, hanya membuat mata berkaca-kaca, air mata mengalir. Semua ini menjadi renungan dalam batin. Ini bukan hanya sejarah. Ini adalah kita saat ini sekarang. Bukan cerita dulu kala. Siapa Rasul? Siapa? Bukankah kita sudah ditunjukkan, di dalam diri adalah nur di sana. Nur Allah, Nur Muhammad dan Nur Insan, tiga adalah satu, satu berwujud menjadi tiga. Siapa yang bersujud di jembatan amal? Itu adalah Nur Muhammad, Rasul Insan dalam diri. Dialah yang bersujud, dan dia yang bermohon agar insan diampuni dosanya. Apa dosa insan ya Rob? Lupa kepadaku. Aku yang Maha Tunggal, yang meliputi segala yang ada dan tiada. Rasul Batin, Nur Muhammad. Dia yang tanpa lelah akan terus bersujud kepadaku, menunjukkan sifat sabar dan cinta tanpa batas membimbingmu. Nur Insan, agar engkau dapat kembali suci terbebas dari selain aku. Ya Rabb, ampunilah hamba ini. Lalu Fatimah, itu juga dirimu. Seberapa besar engkau mencintai dunia, lahirmu. Karena Fatimah dirimu, pengalaman duniamu, pertama yang menentukan saat bertemu denganku. Ya, Nur Muhammad tidak akan kembali kepadaku jika tidak bersamamu. Itulah janjinya yang tidak pernah akan kembali tanpamu. Telah berjanji akan selalu memegang tanganmu tanpa melepaskan sedetik pun. Melewati semua jembatan perjalanan hidup dan matimu, agar tidak jatuh ke dalam neraka di keseharianmu, sampai tiba. Ya Rob, ampuni aku. Aku telah banyak melakukan kebodohan ini. Selalu berpaling, memberikan beban besar di pundak Rasul batinku. Nur Muhammad, ya Rob, ringankanlah tugas bagi Rasul batinku. Seandainya aku telah mendapatkan sadar berkat syafaat dari Rasul batin ini, namun masih banyak lagi nur insan sebanyak pasir di sungai yang masih belum selesai. Bagaimana dengan Rasul batin yang ada pada mereka? Bukankah Rasul batin mereka juga Rasul batinku? Nur Muhammadku dan mereka satu. Bukankah itu juga umatnya, umatmu? Nur insan mereka nur insanku sama. Ya, Nur Muhammad wujud kasih sayang cinta sejati darimu. Telah berjanji, dan ini adalah janji yang termulia. Bagaimana engkau dapat sampai karena dosa-dosa insan seluas pasir di 7 samudra? Bukankah sujudmu menjadi abadi? Hanya engkau Sang Maha Segala, Maha Tunggal yang dapat memahaminya. Memohon, hamba yang tak berdaya, diizinkan untuk mengantarkan lantunan solawatmu,
sampai kepada Sang Maha Sujud, Sang Rasul Batin. Ambillah semuanya ya Allah, malu hamba ini menerimanya. Karena Rasul-Mu terus bersujud, meminta syafaat atas insan yang penuh lumpur, dan lupa sadar. Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe, terima kasih. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Nur Muhammad sebelum menciptakan segala sesuatu. Hadis Qudsi, dalam kedalaman jiwa, terukir kisah pertemuan antara seorang ayah dan anak, Fatimah, putri Rasulullah, dengan mata berkaca-kaca menyaksikan kepergian sang ayah tercinta. Namun, di balik kesedihan mendalam, tersimpan janji suci yang menggetarkan hati. Aku tidak akan meninggalkan umatku, sabda Rasulullah, aku akan menunggu mereka di penimbangan amal. Apabila jumlah dosa mereka lebih besar, maka disitulah aku akan bersujud kepada Allah, memohon syafaat agar terkikis dosa-dosa dari umatku. Sujudku bukan untukku, tapi memohon kepadanya, karena sesungguhnya Allah akan memberikan syafaat kepada siapa saja yang dikehendakinya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 28. Kalimat itu bagai embun pagi menyirami jiwa yang haus. Fatimah memahami bahwa Rasulullah bukan hanya sebagai sosok lahiriah yang meninggalkan kita, melainkan Nur Muhammad yang abadi dalam setiap hati. Nur Muhammad, cahaya ilahi yang menjadi pemandu bagi setiap insan dalam menapaki jalan kebenaran. Dalam diri setiap insan, tersimpan Nur Muhammad. Sesungguhnya Allah menciptakan Nur Muhammad sebelum menciptakan segala sesuatu. Ia adalah cahaya batin yang membimbing kita menuju kesempurnaan. Cahaya ilahi itu terpancar dalam setiap jiwa manusia, menjadi pemandu menuju kebenaran. Ketika kita merasa tersesat dalam labirin dosa, Nur Muhammadlah yang akan menerangi jalan kembali. Ia adalah syafaat yang terus mengalir, memohon ampunan bagi hamba-hambanya. Jika kita merenung lebih dalam kalimat, aku tidak akan meninggalkan umatku, aku akan menunggu mereka di penimbangan amal. Apabila jumlah dosa mereka lebih besar, maka disitulah aku akan bersujud kepada Allah, memohon syafaat agar terkikis dosa-dosa dari umatku. Kita akan menyadari bahwa Rasulullah yang bersujud memohon ampunan bagi umatnya, sesungguhnya adalah Nur Muhammad dalam diri kita sendiri. Setiap kali kita berbuat dosa, Nur Muhammad dalam diri kita merintih berdoa. Ia terus memohon kepada Allah agar kita diberi petunjuk dan kekuatan untuk kembali ke jalan yang benar. Betapa sering kita terlena dalam duniawi, lupa akan janji-janji yang telah kita ikrarkan. Kita lalai dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Akibatnya, Nur Muhammad dalam diri kita menjadi redup. Namun, janganlah putus asa, selalu ada kesempatan untuk kembali kepada Allah. Dengan tulus memohon ampunan dan berusaha memperbaiki diri, Nur Muhammad akan kembali bersinar terang dalam hati kita. Semoga kisah di atas dapat menginspirasi dan membuka kesadaran diri kita, bahwa kita adalah pengetahuan tanpa batas itu sendiri. Terima kasih.